Kenapa saya terbeban untuk berbicara mengenai hal ini? Oleh karena saya suka ketemu beberapa orang Kristen lalu mengatakan, ini benar loh, dia bisa nyembuhin. Dia orang Kristen kok, katanya gitu kan ya. Lalu berbondong-bondonglah orang ke sana untuk meminta disembuhkan gitu ya. Pasti dari Tuhan, dia orang Kristen kok, katanya gitu kan ya. Saudara-saudara, oleh karena itu saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat tentang karakteristik begitu ya saudara ya. Apakah mukjizat itu berasal dari Tuhan atau tidak? Kalau berdasarkan pembahasan saya yang lalu, saudara harus tahu dengan jelas bahwa mukjizat itu adalah tanda, ya, tanda yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, di mana Allah intervensi lalu memberikan tanda, dan tujuan dari tanda itu, secara ringkas saya bisa katakan, adalah untuk membawa orang kepada Tuhan, supaya orang itu percaya kepada Tuhan, gitu kan ya. Nah, saudara, saya ingin kita melihat bagian firman Tuhan, yaitu dari 2 Tesalonika, saudara. Mari kita lihat 2 Tesalonika pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-9, ya. 2 Tesalonika pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, sekali lagi ya, saya katakan ini, lihat ini ya. Ini kedatangan si pendurhaka, ini adalah yang melawan Tuhan, si jahat yang melawan Tuhan, yang berusaha untuk menyesatkan kita. Dikatakan ada kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis, dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Nah, nanti kita akan lihat ini palsunya nih apa nih ya? Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Lihat kalimat ini, saudara, perhatikan kalimat ini. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi begini saudara, dikatakan bahwa ada mukjizat yang bukan berasal dari Tuhan, tapi kita lihat berasal dari si jahat. Nah saudara, bukan berarti lalu iblis ini, setan ini, atau si jahat ini bisa seenaknya lebih berkuasa dari Tuhan, tidak. Semuanya ada di bawah kendali Tuhan, ya. Dan ada saatnya si jahat ini diizinkan oleh Tuhan, karena kalau tidak berarti dia lebih hebat dari Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan tidak. Semua ada di dalam kontrol Tuhan. Nah, kita harus melihat tipu daya dari iblis ini atau dari setan, dari si jahat ini. Tujuannya jelas adalah untuk membawa kita jauh dari Tuhan, untuk supaya saudara dan saya tidak percaya kepada Tuhan. Makanya kenapa saudara perhatikan firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 44 misalnya ya, ini karakteristik dari iblis. Dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Lihat ya, iblis ini adalah pendusta. Dia bisa lalu memakai, ini rasanya kalau menjebak orang yang Kristen nih, yang mengaku Kristen, lalu dijebaknya mesti pakai cara Kristen juga gitu ya. Kalau enggak kan nggak mau gitu, misalnya orang Kristen ini. Nah, lalu dikatakan di dalam Matius 5 ayat 37 di pesan Tuhan bagi kita sekalian, bahwa kita itu harus hidup dalam kebenaran. Maka dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Lihat ya, senada dengan Yohanes 8 ayat 44 tadi. Jadi kalau kita katakan ya, ianya harus ianya Tuhan. Kalau tidak, tidaknya Tuhan. Sedangkan ini kebalikan kalau berasal dari si jahat, ya. Nah, sekarang kita lihat saudara.
Karakteristik dari mujizat yang berasal dari Tuhan adalah seperti penjelasan saya terdahulu, supaya orang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi tidak sembarangan Tuhan itu menyatakan tandanya atau intervensi dalam kehidupan manusia. Tidak, bukan untuk sekedar bisa pamer begitu ya, bahwa Tuhan bisa segala macam. Tidak, semua Tuhan kalau lakukan sesuatu ada tujuannya, dan jelas dengan tanda ini firman Tuhan mengatakan supaya orang percaya. Nah, sekarang kita lihat saudara, kalau itu berasal dari Tuhan, karena firman itu keluar dari Tuhan, maka itu pasti terjadi. Jadi tidak akan tanda dari Tuhan itu nanti iya, nanti enggak, nanti sembuh, nanti enggak sembuh, nanti oh iya ini enggak jadi nih, enggak bisa nih, ini ada kesalahan, kamunya kurang nih, begitu ya, kurang beriman lah, kurang percaya lah, kurang apalah, misalnya begitu ya saudara. Tapi kalau yang dari Tuhan, lihat ini saudara, kalau kita perhatikan tanda-tanda yang menyertai Musa lepas dari Firaun, percaya atau tidak percaya, semua tanda itu terjadi. Pokoknya kalau Tuhan katakan ya. Kalau Tuhan katakan tidak. Semua yang berasal dari Tuhan itu pasti terjadi sifatnya. Ya, jadi bukan mudah-mudahan nanti enggak, nanti iya. Nah, lalu yang kedua, saudara, kalau saudara perhatikan dari Kejadian sampai Wahyu, pada waktu Tuhan memberikan tanda, intervensi dalam kehidupan manusia, tidak selalu memakai cara yang sama. Karena fokusnya bukan di cara. Misalnya begini, pakai karena ada ini misalnya pakai sapu tangan. Jadi terus sapu tangan loh. Enggak, saudara. Karena fokusnya bukan, kan yang nyembuhin Tuhan, bukan sapu tangannya, saudara. Bukan apalagi manusia yang dipakai sebagai alatnya. Tidak, yang intervensi itu adalah Tuhan. Itu bukan hanya soal kesembuhan ya, yang lain kan ada 5 roti dan 2 ikan dan sebagai banyak hal yang dimana Tuhan intervensi di dalam kehidupan manusia. Nah, kita lihat bahwa fokusnya bukan di cara. Perhatikan sekali lagi, fokusnya bukan di cara, tetapi fokusnya di Tuhan. Tuhan yang melakukan intervensi, bukan caranya yang melakukan, apalagi orang yang dipakai sebagai alat. Tidak. Nah, lalu yang ketiga, saudara, jelas sekali sebenarnya bahwa saudara betul saudara, ada firman Tuhan mengatakan bahwa ada orang percaya diberi karunia-karunia tertentu, betul saudara ya. Nah, sekarang kita lihat, perhatikan, karunia-karunia ini diberikan dengan satu tujuan yang jelas ya. Semua bagian firman Tuhan yang berbicara tentang karunia selalu dikaitkan dengan tubuh Kristus. Contohnya yang di Efesus 4 misalnya ya, di ayat 13. Di situ dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, tanda dari Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman dan tanpa firman. Semua ada tujuannya, ada berita yang ingin disampaikan. Ya, jadi kita lihat tujuan dari tanda itu. Kalau karunia itu diberikan kepada seseorang, maka tujuannya adalah membawa orang itu kepada Tuhan, memperlengkapi tubuh Kristus. Ya, tujuannya untuk membangun dan supaya apa? Bertumbuh dalam segala hal kemana? Ke arah Kristus. Tujuannya adalah datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan dia juga boleh bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Kembali lihat enggak fokusnya kemana saudara? Fokusnya adalah kepada Tuhan, bukan kepada mujizat. Dan saudara, tidak harus selalu kita itu Tuhan tuh pakai orang lain untuk intervensi dalam hidup kita. Memakai orang lain lalu untuk intervensi, tidak. Saudara dan saya bisa secara langsung datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena di Ibrani pasal 4 dikatakan bahwa kita tuh punya imam besar agung, pengantara kepada Bapa, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung yang sempurna.
Lalu dikatakan karena kita sekarang, Ibrani 4 mulai ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah, lihat ini firman Tuhan mengatakan, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi, tidak harus selalu ada orang lain. Kita bisa secara sendiri datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongannya. Tapi selalu ingat yang namanya anak Tuhan. Kalau saudara dan saya sudah menjadi anak Tuhan, kita datang kepada Tuhan bukan karena kita mau mujizatnya, bukan karena kita mau apa yang Tuhan bisa lakukan buat saya. Seharusnya sebagai anak Tuhan, kita datang kepada Tuhan karena kita memang rindu Tuhan selalu menjadi Tuhan kita, menjadi Tuan kita, dan selalu dipermuliakan di dalam hidup kita. Sehingga makanya di dalam doa kita selalu katakan, boleh saudara minta Tuhan, kalau Tuhan berkenan, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan saya, kiranya Engkau berkenan menolong saya dari kesulitan yang luar biasa ini, Tuhan menolong saya dari kekurangan. Oh bisa, karena Tuhan memang katakan kamu boleh minta kok, begitu kan ya. Nah tetapi kita selalu mengatakan apa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita kan di dalam doa Bapa kami, bahwa yang terjadi haruslah kehendak Bapa. Kehendak Tuhan, karena Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu untuk memastikan saudara dan saya selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Makanya kenapa di dalam kita datang kepada Tuhan dan kita mengatakan di akhirnya, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak saya. Saya tahu Tuhan bisa lakukan apa saja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi biarlah yang penting, pokoknya kehendak Tuhan yang jadi, dan saya tetap dekat sama Tuhan, itu cukup buat saya. Nah, jadi saudara-saudara kita lihat, ingat bahwa kalau satu mujizat itu berasal dari Tuhan, pertama saudara pasti terjadi. Dan mujizat itu tidak berdiri sendiri, selalu disertai dengan firman, dengan berita yang jelas yang berasal dari Tuhan. Yaitu tujuannya, fokusnya adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada cara. Dan saudara dan saya, tidak harus ada orang lain. Saudara dan saya bisa berdoa sendiri. Makanya kalau ada jemaat yang mengatakan, Bu tolong dong datang doain. Kamu bisa datang karena yang nyembuhin bukan saya. Yang nyembuhin Tuhan. Karena yang misalnya mengusir setan bukan saya, tapi Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Makanya firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 4, kamu tersungkur dia berlutut di hadapan Tuhan, lawan iblis. Iblisnya lari, Tuhan yang ngusir. Jadi kita bisa datang langsung kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, biarlah karena di tengah, di akhir, sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, kita berhadapan, kita hidup di tengah dunia bahkan si jahat yang tidak suka Tuhan dan tidak suka kita dekat dengan Tuhan. Berbagai macam cara membuat kita jauh dari Tuhan. Mari saudara, kita tetap terfokus kepada Tuhan. Kalau toh kita minta Tuhan intervensi dalam hidup kita, pastikan kita katakan, Tuhan, saya percaya kepada kendali Tuhan. Saya percaya kepada hikmat Tuhan. Maka biarlah selalu kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saya. Yang penting saya tetap dekat sama Tuhan, dan dimanapun